Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muti Yunita dengan NIM 211061201146. Saya berasal dari Universitas Sumatera Barat, jurusan manajemen. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai atau menyampaikan mengenai rangkuman mata kuliah Hukum dalam Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hendra. Baiklah, pada materi yang pertama saya akan menyampaikan mengenai pengertian hukum, tujuan dan sumber hukum, kodifikasi, norma, dan hukum ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Hukum merupakan undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku manusia. Hukum dibuat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam. 2. Mengatur hubungan antara sesama manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terwujudnya konflik antar manusia. Yang ketiga, hukum melindungi kepentingan individu maupun kelompok. Keempat, mewujudkan kebahagiaan sebesar-besarnya untuk semua orang. Dan yang terakhir, untuk sarana memelihara dan menjamin ketertiban. Sumber hukum ada dua. Yang pertama yaitu sumber hukum material, yaitu tempat atau asal dari hukum itu diambil. Dan yang kedua, sumber hukum formil, yaitu sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadi sebuah peraturan atau kaidah hukum yang berlaku dan diketahui umum. Kodifikasi hukum adalah pembukaan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Menurut bentuknya, kodifikasi hukum menjadi dua. Yang pertama yaitu hukum tertulis, yang mana hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan. Dan kedua, hukum yang tak tertulis, di mana hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak ditulis, namun berlakunya ditaati. Tujuan dari kodifikasi hukum tertulis adalah agar adanya kepastian hukum, penyederhanaan hukum, dan kesatuan hukum. Kaidah atau norma hukum. Kaidah dalam kamus berarti perumusan asas-asas yang menjadi hukum, aturan tertentu, patokan, dan dalil. Sedangkan norma dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat semua atau sebagian warga masyarakat. Aturan yang baku, ukuran untuk menentukan sesuatu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kaidah hukum merupakan segala peraturan yang ada yang telah dibuat secara resmi oleh pemegang kekuasaan yang sifatnya mengikat setiap orang dan pemberlakuannya merupakan paksaan yang harus ditaati, dan apabila telah terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi. Pengertian ekonomi dan hukum ekonomi. Ekonomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang, sedangkan hukum ekonomi merupakan beragam ketentuan yang menjelaskan tentang hubungan yang terjadi antara berbagai peristiwa ekonomi. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai materi yang kedua, yaitu subjek dan objek hukum serta hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunas hutang. Subjek hukum atau res subjek adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, atau segala sesuatu yang dapat menyandang hak dan kewajiban menurut hukum. Jenis-jenis subjek hukum terbagi dua. Yang pertama yaitu subjek hukum manusia atau orang, yaitu setiap orang yang memiliki kedudukan yang sama antara hak dan kewajiban, dimulai dari semenjak ia dilahirkan sampai meninggal dunia. Golongan orang yang tidak bisa dijadikan subjek hukum ada dua. Yang pertama yaitu anak yang masih di bawah umur, belum menikah, dan belum dewasa. Yang kedua, orang yang di dalam masa pengampunan, contohnya dalam sakit ingatan dan pemabuk. Yang kedua yaitu subjek hukum badan hukum, yaitu suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh perkumpulan hukum yang memiliki tujuan tertentu. Selanjutnya mengenai macam-macam badan hukum. Badan hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu badan hukum private,
yang mana didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan banyak orang. Contohnya yaitu PT, koperasi, dan firma. Yang kedua, badan hukum publik. Dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif. Contohnya yaitu lembaga-lembaga pemerintah dan bank-bank negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai objek hukum. Objek hukum merupakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunas hutang merupakan hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan prestasi terhadap suatu prestasi. Hutang dapat dilunaskan melalui berbagai macam cara. Yang pertama yaitu gadai. Gadai merupakan hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atas namanya untuk menjamin suatu hutang. Sifat-sifat gadai yaitu adanya sifat kebendaan, hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri, dan hak untuk preferensi. Cara kedua untuk melunasi hutang yaitu dengan cara hipotek, yaitu hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk dijadikan jaminan sebagai pelunasan hutang. Cara selanjutnya yang bisa digunakan sebagai pelunasan hutang yaitu dengan cara fidusia, yang merupakan perjanjian asesor antara debitur dan kreditur yang isinya penyerahan hak milik secara kepercayaan atau benda bergerak milik debitur kepada kreditur. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi ketiga mengenai hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Hukum perdata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia yang pertama yaitu hukum perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua, hukum waris, yaitu mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia dan diberikan kepada yang berhak. Yang ketiga, hukum kekeluargaan, mengatur hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami istri, hubungan antara orang tua dan anak. Yang keempat yaitu hukum perikatan, hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Yang kelima, hukum perorangan, mengatur tentang manusia sebagai subjek hukum dan tentang kecakapannya untuk memiliki hak-hak serta bertindak. Yang keenam, hukum kekayaan, mengatur benda-benda dan hak yang dapat dimiliki atas benda. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang keempat mengenai hukum perikatan. Hukum perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHP Perdata. 1. Perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. 2. Perikatan yang timbul dari undang-undang. Yang ketiga, perikatan yang terjadi bukan perjanjian, tetapi karena perbuatan melanggar hukum dan perwakilan sukarela. Asas-asas dalam hukum perikatan diatur dalam buku 3 KUHP Perdata, yakni 1. Azas kebebasan berkontrak. Segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang ketiga, azas konsensualisme. Perjanjian lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Prestasi adalah suatu kondisi tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama, sebagaimana dinyatakan dalam kontrak. Bisa terjadi karena kesengajaan, kelalaian, atau tanpa kesalahan. Konsekuensi yuridis prestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan
dalam kontrak untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang melakukan wan prestasi. Wan prestasi memiliki bentuk yang pertama yaitu wan prestasi berupa tidak memenuhi prestasi, yang kedua wan prestasi berupa terlambat memenuhi prestasi, yang ketiga wan prestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi. Akibat wan prestasi berupa hukuman yang pertama membuat kerugian yang diderita oleh kreditur, yang kedua pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian, dan yang ketiga peralihan resiko. Perikatan bisa terhapus jika memenuhi kriteria sesuai pasal 1381 KUHP, yaitu yang pertama, karena pembaharuan utang, yang kedua, penjumpaan utang, yang ketiga, pembebasan utang, keempat, musnahnya barang yang terutang, yang kelima, kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan, yang keenam, syarat yang membatalkan, dan yang ketujuh, kadaluarsa. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang kelima mengenai hukum perjanjian baku atau standar. Standar kontrak atau perjanjian baku adalah penggunaan klausula ekosenerasi dalam transaksi konsumen. Standar kontrak lahir dari kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Macam-macam perjanjian. Yang pertama, perjanjian cuma-cuma, yaitu suatu pihak memberikan keuntungan pada pihak lain tanpa ada imbalan. Contohnya yaitu hibah dan pinjam pakai. Yang kedua, perjanjian dengan beban. Perjanjian yang mewajibkan pihak satu melakukan prestasi berkaitan langsung dengan prestasi pihak lain. Contohnya yaitu jual beli dan sewa menyewa. Yang ketiga yaitu perjanjian sepihak, yaitu memberikan kewajiban pada satu pihak dan hak pada pihak lain. Contohnya yaitu hadiah. Yang keempat, perjanjian timbal balik, yaitu kedua belah pihak sama-sama memenuhi hak dan kewajiban. Contohnya jual beli dan pemborong. Yang kelima yaitu perjanjian konsensual, yaitu suatu perjanjian yang memerlukan persetujuan kedua belah pihak. Yang keenam, perjanjian real. Perjanjian yang memerlukan penyerahan suatu benda bergerak atau jual beli barang bergerak. Yang ketujuh, perjanjian formil. Perjanjian yang harus dibuat secara tertulis, contohnya perjanjian perdamaian. Syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHP. Yang pertama yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu, dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Pembatalan dan pelaksanaan perjanjian. Perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak ataupun batal demi hukum. Dapat dibatalkan karena 1. Adanya suatu pelanggaran dan tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan. Yang kedua, pihak pertama melihat adanya kemungkinan pihak kedua mengalami kebangkrutan. Yang ketiga, terkait resolusi atau perintah pengadilan. Yang keempat, terlibat hukum. Dan yang kelima, tidak lagi memiliki lisensi, kecakapan, atau wewenang. Pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang keenam mengenai hubungan hukum perdata dengan hukum dagang. Hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dan lainnya dalam bidang perniagaan. Sedangkan hukum perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan. Hubungan keduanya sangat erat karena semulanya kedua hukum tersebut terdapat dalam satu kodifikasi. Pemisah keduanya karena perkembangan hukum dagang dalam mengatur pergaulan internasional dalam hal perniagaan, hubungan pengusaha dan pembantunya. Pengusaha adalah seorang yang melakukan atau menyuruh melakukan perusahaannya. Sebuah perusahaan dapat dikerjakan oleh seseorang pengusaha atau beberapa orang pengusaha dalam bentuk kerjasama. Dalam menjalankan perusahaannya, seorang pengusaha dapat bekerja sendirian atau dapat dibantu oleh orang-orang lain yang disebut pembantu-pembantu perusahaan. Pembantu-pembantu dalam perusahaan dibagi menjadi dua fungsi. Yang pertama, membantu dalam perusahaan seperti
pelayan toko, pekerja keliling. Yang kedua, membantu di luar perusahaan seperti agen perusahaan, perusahaan perbankan, pengacara, notaris, dan makelar. Pengusaha dan kewajibannya. Ada dua macam kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan atau pengusaha, yaitu membuat pembukuan sesuai dengan pasal 6 KUH Dagang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Yang kedua yaitu mendaftarkan perusahaannya sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang ketujuh mengenai bentuk-bentuk badan usaha, yaitu PT, koperasi, yayasan, dan BUMN. Badan usaha itu sendiri memiliki arti kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomi yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mendapatkan keuntungan. PT atau perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Ciri-ciri PT yang pertama yaitu berbadan hukum, yang kedua modal dasar berupa saham, yang ketiga bertujuan untuk mencari hasil, yang keempat melakukan kegiatan usaha, yang kelima dipimpin oleh seorang direksi, yang keenam tidak mendapat fasilitas negara. Selanjutnya yaitu koperasi. Koperasi merupakan perkumpulan ekonomi yang beranggotakan orang-orang yang memberikan kebebasan keluar masuk sebagai anggota dan mengikuti aturan yang ada dengan bekerja sama secara kekeluargaan dan kesejahteraan anggota. Koperasi memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang kedua, keanggotaan atas dasar kesadaran anggotanya. Dan yang ketiga, kegiatan dilakukan berdasarkan gotong royong. Selanjutnya, yayasan. Yayasan tidak memiliki anggota dan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditetapkan undang-undang. Untuk mendirikan yayasan dilakukan dengan akta notaris dan mempunyai status hukum. Yayasan memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu yayasan didirikan oleh pemerintah dan yang kedua yayasan swasta atau perorangan. Ciri-ciri yayasan itu sendiri adalah 1. Eksistensi yayasan sebagai entitas hukum di Indonesia belum didasarkan undang-undang yang berlaku. Yang kedua yaitu pengaturan yayasan sebagai badan hukum belum ada dasar yuridis yang tegas. Selanjutnya BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Badan usaha yang sebagian atau seluruhnya kepemilikan asetnya dikuasai oleh negara. BUMN bercirikan 1. Kekuasaan penuh dari pemerintah, sumber pemasukan negara, segala resiko ditanggung pemerintah, melayani kepentingan umum dan kepentingan publik, serta produknya dibutuhkan oleh masyarakat. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang ke-8 mengenai wajib daftar perusahaan. Daftar perusahaan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 adalah catatan resmi yang diadakan menurut aturan atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini atau peraturan pelaksananya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh semua perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Kewajiban daftar perusahaan. Yang pertama, berkedudukan di wilayah NKRI. Yang kedua, pendaftaran dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan. Dan yang ketiga, salah satu dari perusahaan harus memenuhi kewajiban. Cara pendaftaran perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Bab 4 Pasal 9 yaitu dengan mengisi formulir dan melakukan penyerahan formulir. Jadi wajib daftar perusahaan adalah upaya dalam mewujudkan pemberian, perlindungan, serta pembinaan bagi perusahaan itu sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang ke-9 mengenai pengertian haki, prinsip-prinsip haki, klasifikasi haki, serta dasar hukum haki. Haki sendiri memiliki pengertian sebagai hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu aktivitas intelektual.
Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip haki. Yang pertama, prinsip ekonomi. Dalam hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. Yang kedua, prinsip keadilan. Merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Yang ketiga, prinsip kebudayaan. Merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat, prinsip sosial. Mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan. Klasifikasi hak kekayaan intelektual. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 mengenai hak cipta. Yang kedua yaitu hak kekayaan industri, yaitu hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Yang ketiga, hak paten. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu dalam melaksanakan sendiri penemuannya tersebut, atau dengan membuat persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Selanjutnya yaitu hak merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan. Selanjutnya, dasar hukum hak kekayaan intelektual. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang paten. Berisi tentang inventor dan juga pemegang hak paten. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Berisi tentang merek, merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa haki adalah bagian penting dalam penghargaan dalam suatu karya, dalam ilmu pengetahuan, sastra maupun seni, dengan menghargai hasil karya pencipta inovasi tersebut agar dapat diterima dan tidak dijadikan suatu hal untuk menjatuhkan hasil karya seseorang. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang ke-10 mengenai prosedur permohonan hak cipta, paten, merek, desain industri, dan rahasia dagang Ditjen Hak. Hak cipta itu sendiri memiliki arti yaitu hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya. Proses pendaftaran hak cipta. Yang pertama yaitu mengajukan permohonan ke Ditjen HKI. Selanjutnya melakukan pemeriksaan formalitas. Selanjutnya jika memenuhi persyaratan melakukan atau membuat surat pendaftaran ciptaan. Lalu akan diumumkan dalam daftar umum ciptaan. Tetapi jika dalam pemeriksaan formalitas tidak memenuhi syarat, kita bisa melakukan perbaikan permohonan lalu menunggu ditanggapi oleh pihak HKI. Selanjutnya kita bisa kembali lagi kepada pemeriksaan formalitas, membuat surat pendaftaran ciptaan, dan menunggu diumumkan dalam daftar umum ciptaan. Proses pendaftaran hak paten menurut Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001, yang pertama yaitu mengajukan permohonan, mengajukan persyaratan minimum, jika dipenuhi menunggu tanggal penerimaan, pemeriksaan admin,
pengumuman selama 6 bulan untuk memberi kesempatan oposisi. Selanjutnya yaitu permohonan pemeriksaan substansif. Lalu pemeriksaan substansif selanjutnya memenuhi syarat untuk diberi paten dan menunggu pemberian sertifikat paten. Selanjutnya yaitu prosedur pendaftaran merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Yang pertama yaitu mengajukan permohonan, yang kedua pemeriksaan formalitas selama 30 hari, selanjutnya pemeriksaan substansif selama 9 bulan, dan menunggu disetujui. Lanjut kepada desain industri. Merupakan kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Selanjutnya yaitu cara melakukan pendaftaran hak desain industri. Yang pertama yaitu mengajukan permohonan ke Ditjen HKI dan memenuhi persyaratan minimum. Yang kedua mendapatkan tanggal penerimaan. Yang ketiga pemeriksaan admin dan substansif. Dan yang keempat publikasi. Yang kelima didaftar. Dan yang keenam menunggu sertifikat. Selanjutnya rahasia dagang. Rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang ke-11 mengenai konsumen dan pelaku usaha. Konsumen sendiri memiliki arti setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Asas perlindungan konsumen menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam perlindungan konsumen berlaku asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Tujuan perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Menyebutkan yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, serta keselamatan konsumen. Hak konsumen menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen adalah yang pertama, hak atas kenyamanan, yang kedua, hak untuk memilih barang dan atau jasa, yang ketiga, hak atas informasi yang benar, yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, yang ketujuh, hak untuk memperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, dan yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi. Selain memiliki hak, konsumen tentu saja memiliki kewajiban. Menurut Pasal 5 Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.
Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Dan yang terakhir, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen. Selanjutnya yaitu pelaku usaha. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha memiliki hak. Yang pertama yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikat baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum. Yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kelima, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya yaitu kewajiban pelaku usaha menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah yang pertama, beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur. Yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa. Yang kelima, memberikan kesempatan pada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu, serta memberi jaminan atau garansi. Baiklah, kesimpulannya adalah dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban masing-masing, serta adanya perlindungan hukum agar terciptanya penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi yang terjamin. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang ke-12 mengenai anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang. Monopoli itu sendiri memiliki arti suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan praktik monopoli pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan sebagai suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Tujuan anti monopoli itu sendiri yang pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif. Yang ketiga, mencegah praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dan yang keempat, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Kegiatan yang dilarang dalam anti monopoli. Yang pertama yaitu monopoli, yang kedua monopsoni, yang ketiga yaitu penguasaan pasar, yang keempat persengkokolan, yang kelima posisi dominan, yang keenam jabatan rangkap, yang ketujuh yaitu pemilikan saham, yang kedelapan penggabungan, peleburan, dan pengambilan alih. Perjanjian yang dilarang dalam anti monopoli. Yang pertama yaitu oligopoli, merupakan keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang berjumlah sedikit sehingga dapat mempengaruhi pasar. Yang kedua yaitu penetapan harga. Yang ketiga yaitu pembagian wilayah. Yang keempat pemboikotan dan yang kelima kartel. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang ke-13 mengenai Undang-Undang Anti Monopoli dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Hal-hal yang dikecualikan dalam Undang-Undang Anti Monopoli, yaitu oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Sanksi pelanggaran KPPU adalah pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 diancam pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah atau pidana kurungan paling lama 1 tahun sebagai pengganti pidana denda.
KPPU dalam melaksanakan tugasnya belum dapat berjalan secara efektif dalam menangankan kasus dugaan kartel terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini disebabkan KPPU tidak memiliki kewenangan melakukan penggeledahan dan penyitaan. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang ke-14 mengenai pengertian sengketa, cara penyelesaian, dan perbandingan antara perundingan, arbitrasi, dan ligitasi. Sengketa dalam bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Cara penyelesaian sengketa yang pertama yaitu dengan cara negosiasi. Negosiasi adalah komunikasi dua arah ketika masing-masing pihak saling mengemukakan pendapatnya. Yang kedua yaitu mediasi. Merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga atau mediator yang tidak memihak yang turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian masalah. Yang ketiga yaitu arbitrase adalah salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa di mana para pihak penyerahan kewenangan kepada pihak yang netral yang disebut arbiter untuk memberikan keputusan. Cara selanjutnya yaitu melalui pengadilan atau litigasi. Kelebihan dan kelemahannya yaitu yang pertama kelebihan. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan ialah ruang lingkup pemeriksaannya yang lebih luas. Karena sistem peradilan di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, sehingga hampir semua jenis sengketa dapat diperiksa melalui jalur ini. Yang kedua yaitu kelemahannya. Kelemahan penyelesaian sengketa melalui pengadilan ialah kurangnya kepastian hukum dan hakim yang awam,